Hai, selamat datang di video 44, di mana saya akan bikin 100 video pertama untuk meningkatkan level saya dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dan juga dalam membuat konten. Dan seperti biasa, saya akan latihan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, yaitu duduk, pencet record, lalu ngomong selama 10 menit. 5 menit pertama ngomong random, dan 5 menit kedua berbicara mengenai satu topik secara spesifik. Dan topik itu adalah saya ingin menjelaskan mengapa diri saya sepenuhnya fokus dalam dunia pembuatan konten. Dan mungkin Anda juga akan sadar, juga akan ingin untuk mendalami dunia konten. But anyways, topik itu kita akan bicara di 5 menit kedua. Karena di 5 menit pertama, jatahnya adalah ngomong secara random. Tujuan 5 menit pertama adalah ngomong random. Tujuannya untuk melatih diri kita untuk membicarakan, untuk mengungkapkan apapun yang ada di kepala kita. Jangan takut awkward, jangan takut aneh, jangan takut malu, karena memang inti dari latihan adalah melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, mendapatkan kegagalan, dan lain sebagainya. Ketika kita salah, ketika kita gagal, kita akan tahu, oh ternyata ini hal yang salah. Berarti saya harus memperbaiki hal itu. Kita tahu, oh ternyata ini gagal. Kita harus mencari suatu cara agar bisa berhasil. Jadi, berhenti untuk menghindari kesalahan. Berhenti untuk takut menghadapi kegagalan. Karena dengan kegagalan dan juga kesalahan, kita bisa tumbuh. Ketika ada kesalahan, kita bisa improve. Ketika ada kegagalan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kegagalan ada kesuksesan. So, hari ini sedikit berbeda karena saya rekam video ini jam 5 pagi. Biasanya saya rekam video seperti ini jam 10, kadang jam 12, kadang juga sore. Tapi hari ini berbeda karena baru pertama kali saya rekam video latihan berbicara di pagi hari atau jam 5 pagi. Dan alasannya mungkin akan membuat kamu tertawa. Alasannya adalah karena saya terbangun karena suara kucing berantem. Jadi ya udahlah, sekalian bangun, sekalian sholat subuh, dan sekalian langsung bekerja. Dan hari ini saya sudah mencatat to-do list apa atau target apa yang akan saya lakukan untuk tanggal 20 November 2025. Dan saya tahu semua orang ingin sukses. Saya ingin sukses dan juga Anda pun juga akan juga pengen sukses. Tapi kita perlu tahu definisi sukses itu apa sih? Karena setiap manusia punya definisi sukses yang beda. Saya punya definisi sukses yang beda. Anda pun juga punya definisi sukses yang berbeda. Dan menurut saya, sukses adalah melakukan kegiatan yang sudah saya tentukan sebelumnya. Sukses harian saya adalah melakukan to-do list yang sudah saya rencanakan di hari sebelumnya. Ketika saya tahu apa yang harus saya lakukan dan saya mengeksekusi hal itu, artinya saya sudah sukses secara harian. Tapi kalau saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, maka saya tidak sukses. Begitupun ketika saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya tidak melakukan hal itu juga sama, saya tidak sukses. Sukses saya adalah melakukan sesuatu yang sudah saya tentukan sebelumnya. Saya menentukan kegiatan A, B, C. Dan ketika saya berhasil melakukan kegiatan A, B, C itu,
Artinya saya mendapatkan atau saya berhasil untuk sukses harian. Karena menurut saya sukses itu hasil dari apa yang kita lakukan setiap hari. Sukses adalah hasil dari kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita bekerja keras, belajar, improve terus, maka hasilnya juga akan realistis. Tapi kalau kita pengen sukses, tapi keseharian kita atau kebiasaan kita hanya menunda-nunda, scrolling, dan wasting time, ya gimana mau sukses? Sukses atau masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan sehari-hari. So, di 5 menit kedua ini saya ingin berbicara alasan apa, kenapa sih seorang Andre begitu all in dalam dunia konten kreator hingga Andre berusaha untuk bikin konten setiap hari. Jadi, alasan pertama adalah saya sadar bahwa konten adalah alat terbaik di era digital ini, khususnya di era serba teknologi seperti ini. Dan menurut saya, konten akan menjadi terbaik tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk kedepannya. Kenapa? Sederhana, karena teknologi terus berkembang. Sekarang manusia terus mengkonsumsi konten. Sekarang manusia tidak bisa lepas dari handphone. Setiap hari, setiap jam, atau bahkan setiap menit ada manusia yang terus-menerus mengkonsumsi konten. Artinya, konten ini menjadi kebutuhan pokok manusia di era digital ini. Kebutuhan konten sangat tinggi. Jadi harus ada seseorang yang terus membuat konten untuk ditonton oleh masyarakat. Ketika saya atau ketika Anda bisa membuat konten, maka kita akan mendapatkan banyak sekali penayangan. Kita dapat mendapatkan banyak sekali perhatian. Dan di era digital ini, perhatian adalah mata uang yang baru. Atau attention is the new currency. Kita bisa menjual lebih banyak produk. Kita bisa dikenal banyak orang. Kita bisa terkenal. Kita bisa jadi selebriti. Dan meraih sukses karena konten. Karena perhatian. Banyak perhatian, banyak uang. Karena semakin banyak perhatian yang Anda dapatkan, Anda bisa dikenal, Anda bisa terkenal, Anda juga bisa menjual banyak produk. Itu adalah alasan pertama. Konten adalah alat terbaik di era digital ini. Konten sudah menjadi kebutuhan pokok di era digital ini. Dan alasan kedua adalah saya sadar dan saya percaya bahwa konten adalah media terbaik untuk menyebarkan hal yang positif. Menurut saya, konten bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa membagikan hal yang negatif, bisa juga membagikan hal yang positif. Dan Anda sebagai penonton dan sebagai konten kreator punya pilihan. Kalau Anda memang pengen hal yang negatif, ya Anda bisa nonton atau bikin hal yang negatif. Tapi saya tidak mau hal itu. Karena saya bikin konten untuk menyebarkan hal yang positif, informasi, edukatif, tutorial, mindset, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, konten bisa mengubah kehidupan manusia. Ketika saya membagikan suatu mindset atau informasi yang bermanfaat, saya yakin ini bisa membantu orang lain untuk lebih pintar, lebih jago, lebih berwibawa, dan lain sebagainya. Konten adalah media terbaik untuk berbagi. Dan ketika bikin konten, saya sangat percaya bahwa saya bisa mendapatkan dua hal ini. Yang pertama adalah rupiah, dan yang kedua adalah amal jariah.
Ketika kita bikin konten, kita akan mendapatkan banyak perhatian, kita bisa membangun audiens kita, dan akhirnya kita bisa memonetisasi audiens kita. Dan dengan bikin konten yang bermanfaat, kita juga bisa menyebarkan hal positif, hal yang berguna, hal yang bermanfaat, yang akhirnya bisa menjadi sumber amal jariah kita. Selalu ingat bahwa konten bisa memberikan dua hal itu, tidak hanya rupiah, tapi juga amal jariah. So, thank you for watching this video, and as always, I wish you all the best. Dan ingat, you will be there, but right now, it's time to grinding. So, terus semangat, terus kerja keras, terus positif, terus grinding, karena kita akan will be there, kita akan sukses. Thank you and have a good day. See you on the next video.